Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zakaria Ismail. Kali ini dalam materi zakat. Zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam. Arti zakat menurut bahasa adalah mensucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Sedangkan hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hukum mengeluarkan zakat mal wajib bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan bagi setiap jiwa adalah 1 sa' atau 1,3 liter atau setara dengan 2,5 kilogram atau uang yang sepadan dengan harga makanan. Syarat-syarat muzaki zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, masih hidup di bulan Ramadan. Artinya, termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian halnya seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Rukun zakat fitrah adalah 1. Niat. Yang kedua, adanya muzaki. Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat, adanya harta yang digunakan untuk berzakat. Sedangkan waktu zakat fitrah adalah dimulai dari awal bulan Ramadan hingga khatib naik ke mimbar untuk berkhutbah pada hari raya. Syarat muzaki zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan budak. Harta yang dimiliki sepenuhnya, bukan hutang atau pinjaman. Harta telah mencapai nisab. Nisabnya yaitu batas minimum jumlah harta sehingga wajib dizakatkan. Telah mencapai haul atau sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Hal ini tidak menjadi syarat. Berikut adalah harta-harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, pertanian. Dan yang kelima adalah harta temuan atau rikaz. Berikut adalah emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bila telah mencapai nisabnya, maka emas wajib dikeluarkan, yaitu 93 gram dan pendapat yang lain mengatakan 85 gram. Sedangkan nisab perak adalah 624 gram. Sedangkan kadar untuk keduanya adalah 2,5%. Sama halnya dengan harta simpanan berupa uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Adapun nisabnya sama dengan nisab emas. Begitu. Sedangkan perniagaan sama
nisabnya senilai dengan emas, yaitu 93,6 gram, pendapat yang lain 85 gram, sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan zakat peternakan, ada dua jenis ternak yang dibudidaya di Indonesia. Yang pertama adalah kambing dan domba, dan yang kedua adalah sapi dan kerbau, dengan masing-masing ketentuan yang berlaku. Berikut adalah zakat pertanian. Yang dimaksud dengan zakat pertanian dalam pembahasan fikih klasik, yaitu khusus bagi yang memproduksi makanan pokok seperti jagung, beras, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat jenis harta ini dikeluarkan saat panen, jadi tidak menunggu hingga setahun. Ketentuannya adalah nisab sebanyak 750 gram atau 5 wasak, sedangkan kadarnya 10% apabila tanpa biaya pengairan dan 5% bila menggunakan biaya pengairan. Adapun hasil pertanian perkebunan yang bukan makanan pokok, maka perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai harga emas. Adapun harta temuan, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 20%. Adapun jika harta tersebut temukan di Indonesia, maka ketentuannya mengikuti hukum positif. Orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam adalah gharim, yang ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan adalah. Sedangkan hikmah zakat terdapat 7. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan membersihkan jiwa. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang kelima, media sebagai pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong kaum du'afa ke arah hidup yang lebih layak. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi